Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran ya, mari kita persiapkan kelas dulu. Tolong dibersihkan kelasnya. Terima kasih. Kembali lagi bersama Bapak Iksan Mutamim SPDI. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari Al-Quran, terutama pada surat Ad-Duha. Sebelum pembelajaran dimulai anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih anak-anak. Setelah berdoa, lihat di depan kalian ada slide. Apakah kalian tahu arti Ad-Duha? Ad-Duha artinya waktu pagi. Mohon maaf ya Pak Iksan, ini masih sedikit batuk. Ad-Duha merupakan surat ke-93 di dalam Al-Quran. Ad-Duha juga diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Sebab itu surat ini disebut surat Makkiyah. Karena apa? Turunnya di kota Makkah. Selanjutnya, Ad-Duha merupakan jawaban atas pertanyaan dan hinaan-hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di slide berikutnya ini ya. Di sini ada surat Ad-Duha. Nanti akan kita kasih contoh membacanya. Tolong diperhatikan ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul adzim. Terima kasih telah mendengarkan dengan sesama. Anak-anak, apakah kalian tahu? Apakah kalian sudah bisa membaca surat Ad-Duha? Ya, kita membaca surat Ad-Duha ya harus disesuaikan dengan tajwidnya atau sesuai dengan hukum tajwid yang ada. Entah itu mati atau non mati atau apapun itu harus sesuai tajwidnya yang pertama. Nah, cara yang kedua, tolong diperhatikan panjang pendeknya. Panjang pendek di sini juga bisa diartikan hukum bacaan mat, tobi'i dan kawan-kawan. Untuk yang ketiga, yaitu tolong diperhatikan
makhorijul hurufnya. Makhorijul huruf yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ya, ketiga unsur ini harus tolong benar-benar dipakai, dari tajwid, panjang pendek ataupun makhorijul hurufnya. Nah, setelah mendengarkan dan melihat surat Ad-Duha, anak-anak, ini ada arti surat Ad-Duha. Yang pertama, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala. Ayat yang kedua, dan demi malam apabila telah sunyi. Arti ayat yang ketiga, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wahai Nabi Muhammad, dan tidak pula membencimu. Yang berikutnya, dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Arti yang kelima, dan sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Arti yang keenam, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Arti yang ketujuh, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk kepadamu. Yang kedelapan, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Arti yang kesembilan, maka terhadap anak yatim janganlah engkau sewenang-wenang. Dalam arti kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap anak yatim. Yang kesepuluh, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan yang ke-11, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan rasa bersyukur. Setelah mengetahui artinya anak-anak ya, mari kita perhatikan pesan-pesan pokok yang terdapat dalam surat Ad-Duha. Pesan yang pertama, yaitu tentang pengesaan bahwa Allah tidak meninggalkan dan tidak membenci Nabi Muhammad sewaktu tidak turunnya wahyu. Pesan yang kedua, bantahan atas tuduhan dan ejekan kaum musyrik. Pesan yang ketiga, Allah berjanji tidak akan melepaskan kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Yang keempat, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Pesan pokok yang kelima, larangan menghardik orang-orang yang meminta-minta. Pesan pokok berikutnya, perintah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itulah anak-anak pesan pokok surat Ad-Duha, tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan dengan seksama. Setelah memperhatikan pesan pokoknya, anak-anak di sini harus bisa mempraktekkan pesan pokok surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? 1. Bergaul dengan anak yatim seperti teman biasanya. Jadi teman anak yatim itu tidak usah dibeda-bedakan ya. Anggap saja itu teman yang seperti biasa. Jadi kita tidak usah membeda-bedakan antara teman yang anak yatim ataupun yang bukan. Untuk yang kedua, meminta-minta itu termasuk perbuatan yang tidak boleh. Namun, kita tidak boleh menghardik atau mengusir atau menghina orang yang meminta-minta. Itu malah lebih jelek lagi ya, mengusir orang itu tanpa kata-kata menggunakan kata-kata yang kasar itu malah lebih mengerikan.
Lah caranya bagaimana? Kita menggunakan kata-kata yang halus. Kalau kita tidak mau menyumbang atau apapun itu kita harus menggunakan kata-kata yang halus. Sehingga kata-kata yang kita keluarkan itu tidak menyakiti orang yang tadi. Untuk yang ketiga, alangkah bermaknanya jika kita pada pagi hari setelah sholat duha, kita memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, setiap saat kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah itu di suatu tempat atau di mana enggak. Bersyukur itu harus di mana tempat, dimanapun kita berada harus selalu bersyukur. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Pak Iksan atau tingkah laku atau materi yang kurang pas dari diri Pak Iksan sendiri. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.